Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur anugerah-Mu melayakkan kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Tubuh yang sehat, nafas hidup yang Tuhan berikan, semua berkat jasmani rohani yang kami nikmati sampai hari ini. Kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siapkan diri kami lagi, hati kami, seluruhnya hidup kami, untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami mau dengar, ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menguatkan kami, menolong kami Tuhan, untuk meluruskan setiap jalan kami, untuk mengarahkan setiap langkah kaki kami kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih biar Roh Kudus Engkau yang bicara dan mengajar kami lebih detail akan firman-Mu. Hamba-Mu sebagai manusia biasa hanya bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Biarlah semuanya karya Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami izinkan Tuhan dan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Semua baik saudara? Sehat selalu ya saudara. Mari kita akan belajar satu renungan firman Tuhan. Tema pagi hari ini yang saya ambil adalah naik sampai puncak. Saudara, saya mau nanya, di sini siapa yang doyan naik gunung? Selain Goyong-Yong nih kayaknya nih, hobi naik gunung. Masih naik oh? Udah enggak ya kayaknya, udah faktor saudara ya. Ada yang hobi naik gunung saudara? Gunung Ciremai kalau di Cirebon, kalau yang di kota-kota lain mungkin ada gunung macam-macam lah saudara ya. Ada orang yang hobinya naik gunung. Ya, kemarin juga Mami Nani cerita tentang gunung juga. Beberapa hari yang lalu ada peristiwa berita duka, ada 2 orang wanita pendaki gunung di Papua itu meninggal dunia, saudara ya, karena kena hawa dingin yang luar biasa sehingga dia harus dievakuasi turun dalam keadaan yang sudah meninggal, saudara. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari kisah seorang yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Kita buka dulu Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan kepada buat saudara. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, saya percaya saudara sudah puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali membaca kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, ada begitu banyak sudut pandang pembelajaran firman Tuhan dari kisah ini. Ya, hamba-hamba Tuhan banyak menyampaikan banyak tentang kisah ini dan banyak nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang baik yang bisa kita pelajari. Nah, saudara, izinkan saya mengambil sudut pandang yang lain dan saya percaya ketika saudara menangkap ini dengan mata rohani saudara, ada hal-hal yang sederhana sebetulnya dan itu bisa kita aplikasikan dalam hidup saudara dan saya dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara, Abraham kala itu diperintahkan Tuhan untuk membawa Ishak ke sebuah gunung untuk dipersembahkan. Saya nggak perlu ceritakan dari awal sampai akhirnya bagaimana, tetapi dalam kisah ini ada 3 orang yang menjadi sorotan, yaitu 3 orang yang mendaki gunung. 3 orang, bukan 3 orang, maksudnya 3 tipe orang yang berperan di dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah Abraham sendiri, kemudian Ishak, dan kedua bujangnya. Ya, Abraham, Ishak, dan 2 bujangnya. Jadi 4 orang totalnya, saudara. Nah, Abraham diperintahkan Tuhan, kamu pergi ke gunung, bawa anakmu yang tunggal yang kamu kasihi. Seorang Abraham yang sudah menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan seorang anak yang dijanjikan Tuhan begitu lama. Tetapi ketika anak itu sudah didapat, lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba ada perintah dan Tuhan berkata, kamu bawa, kamu persembahkan. Dalam ayat tadi yang kita baca tidak ada kalimat satupun perdebatan antara Abraham dengan Tuhan. Bahkan ditulis di situ pagi-pagi benar. Artinya begitu firman itu datang, segera pagi-pagi Abraham ambil persiapan, dia bawa Ishaknya naik ke atas gunung. Saudara sudah tahu ceritanya, saudara sudah tahu endingnya seperti apa. Tetapi izinkan saya, mari kita belajar ada beberapa hal rohani yang kita perlu pelajari supaya bisa mengencourage, membangun kehidupan kita. Ada 3 tipe orang yang ternyata saudara dalam kekristenan kita itulah saudara dan saya. Mari kita baca dulu Kejadian 22 ayat 5 dari terjemahan BIMK bilang begini. Lalu ia berkata kepada hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Abraham bilang sama kedua bujangnya, saya dan anak saya akan pergi ke sana ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Saudara bayangin ya, Abraham bilang sama bujangnya nggak bilang begini, kamu tunggu di sini ya, saya sama anak saya mau naik ke atas, saya mau sembelih anak ini. Tapi Abraham berkata, saya mau sembayang, saya mau menyembah Tuhan. Dan setelah itu nanti kami akan kembali kepadamu. Nah saudara, Abraham, Ishak dan kedua bujangnya itu ternyata dalam kisah ini punya peran yang berbeda-beda, punya sebuah keadaan yang berbeda-beda. Ketika mereka mendaki gunung, ternyata Abraham tidak bawa bujangnya. Bujangnya disuruh tunggu di bawah. Kamu tunggu di sini aja ya, saya dengan Ishak akan pergi naik ke atas untuk sembahyang. Nah pagi hari ini saya mau share kepada saudara, ada 3 tipe orang, ada 3 tipe pribadi atau ada model-model orang Kristen kalau boleh saya katakan yang meresponi panggilan Tuhan. Bukan berarti bahwa saudara dan saya sudah Kristen, sudah pelayanan, sudah aktif di gereja, atau mungkin dikatakan sudah lulus pembelajaran Alkitab sekian seri dan sebagainya. Itu ternyata masih banyak yang dikategorikan 3 tipe ini saudara. Ketika kita belajar dari kisah Abraham.
Nah, yang pertama saudara dari kisah ini adalah orang Kristen atau saudara dan saya yang hanya mau ada di kaki gunung. Ada banyak orang Kristen hanya mau tinggal di bawah seperti bujangnya Abraham ini. Disuruh tinggal di bawah, ya udah nurut. Udah kamu di sini aja ya. Ya udah saya di sini aja. Artinya apa saudara? Artinya adalah ketika orang itu lebih nyaman ada di bawah, orang itu nggak mau berusaha naik, orang itu nggak mau berusaha gini. Bujangnya nggak bilang begini, Pak, nggak apa-apa lah, saya naik aja. Saya temenin Bapak, barangkali Bapak perlu sesuatu, barangkali Bapak butuh tenaga, barangkali bawa ranselnya kurang enteng, nanti biar saya bawain. Ketika bujangnya disuruh tunggu, ya udah nurut aja, nunggu. Dia nyaman saudara, tunggu di bawah, ya mungkin dia camping di bawah, mungkin dia tiduran. Pikirnya apa? Di bawah itu paling enak. Kalau saudara naik gunung, di bawah itu belum ada tantangan saudara, betul nggak? Belum ada masalah, ya. Diam di bawah itu paling enak. Kenapa? Nyaman, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kurang mungkin. Semuanya gampang diambil. Mau ke sini gampang, karena masih di bawah, saudara, masih di titik awal. Mau cari makan mungkin lebih gampang barangkali. Saya pernah coba naik gunung, walaupun nggak sampai puncak, saudara. Ya, di bawah itu masih dekat sama perumahan warga, saudara ya. Kalau ada apa-apa, maaf kata, larinya lebih gampang. Jadi orang yang senang di kaki gunung ini, dia ya sudah, dia nyaman aja, saudara. Dia tinggal di tempat itu, dia nyaman, dia nggak berani ambil kesempatan, dia nggak berani ambil tanggung jawab, dia nggak berani ambil sebuah kesempatan yang sebetulnya dia bisa lakukan itu, tapi dia lebih memilih comfort zone, zona nyaman. Kalau saudara diajak naik gunung misalnya, yuk naik gunung, saya di bawah aja, ya, biar koyong-yong yang biasa naik gunung yang naik ke atas. Saya doa di bawah. Begitu kan saudara ya? Saya di bawah saja. Kenapa? Aduh, udah tahu kan naik gunung kayak apa saudara? Ada naik gunung 1 jam kalau ke Ciremai? Enggak ada. Orang berangkat malam-malam supaya apa? Supaya sampai ke atas ketika matahari terbit saudara. Enggak ada orang mulai naik gunung dari bawah jam 12 siang. Enggak ada. Nyampe sana tengah malam mungkin. Mereka akan cari waktu sedemikian rupa supaya mereka bisa sampai ke atas dengan waktu yang tepat saudara. Nah tipe orang yang pertama ini seperti bujangnya Abraham, dia sudah dibawa aja, dia nggak ngapa-ngapain. Abraham bilang kamu tunggu di sini, ya sudah, nggih juragan saya tunggu di sini ya. Tidak diceritakan juga bagaimana bujang ini, apakah bujang ini ketiduran, apa bujang ini jalan-jalan, apakah dia mungkin nongkrong di warung kopi, nggak ada saudara ceritanya. Cuma disuruh tunggu aja, ya sudah nyaman. Dia nggak berani untuk ambil kesempatan, dia nggak bilang sama Abraham, Pak, nggak apa-apa lah, saya ikut Bapak aja. Nah terkadang itulah yang saudara dan saya juga alami. Ketika saudara katakan, udah kamu di sini aja, puji Tuhan. Untung saya nggak disuruh, puji Tuhan saya di Cirebon aja, nggak disuruh ke pulau-pulau, puji Tuhan. Kalau saya disuruh ke pulau-pulau, ke pelosok-pelosok, aduh puji Tuhan saya disuruh di Sion aja, nggak kemana-mana. Dia lebih memilih tempat yang nyaman, dia lebih memilih tempat yang enak, dia lebih memilih sebuah keadaan yang tanpa resiko. Bukankah itu juga saudara dan saya sering alami? Benar gak? Kalau ada sebuah challenge, ada sebuah tantangan, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah perintah, ada sebuah mandat yang diberikan kepada saudara. Bukankah saudara dan saya sering berkata, kalau bisa jangan saya. Saya itu udah tua, saya itu gak bisa. Saya itu bla 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 bla, saya mah di sini aja. Kalaupun misalnya itu ya jangan yang jauh-jauh. Cari resiko yang kecil. Nah, ini tipe orang yang senang adanya di bawah, di kaki saudara. Nah, hari-hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan pergerakan yang sangat luar biasa.
Terkadang tanpa disadari kita tiba-tiba dapat sebuah mandat, dapat sebuah perintah, dapat sebuah kesempatan, dapat sebuah tanggung jawab. Nah, apakah kita seperti bujang Abraham tadi? Ya sudah, terima saja. Saya mah di sini aja. Ataukah saudara akan berkata, yes, saya akan bergerak naik, bukan cuma ada di bawah. Saudara, sekali lagi, di kaki gunung saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lihat apa-apa. Memang aman saudara, resikonya aman, minim resiko. Ada apa-apa deket, gampang. Tapi saudara tidak akan mendapat kesempatan yang lebih besar. Amin. Gak mau maju, didorong-dorong, gak mau maju. Ada banyak orang senangnya didorong saudara. Bahasa didorong tuh gak enak. Kalau didorong itu bisa nyungsep saudara. Betul gak? Kan harusnya selevel saudara dan saya, gak perlu didorong dong. Betul gak? Kita harus bisa berjalan, kita harus bisa melangkah tanpa perlu didorong-dorong. Ayo jadi asyir ya, ayo jadi apa ya misalnya multimedia ya, ayo didorong-dorong. Saudara udah nggak zamannya lagi saudara. Sekarang ini kita pelayanan harus didorong-dorong. Kalau enggak Ibu Nani yang suruh saya nggak akan mau. Luar biasa saudara ya. Ada nggak? Ada, tipe orang begini ada. Banyak di sana, bukan di sini. Kalau bukan gembalanya yang ngomong nggak mau. Ayo Ci pelayanan. Kalau bukan ibu gembala, bapak gembala yang ngomong, saya sih enggak lah. Biar tunggu aja hambanya yang ngomong. Luar biasa kan saudara? Saudara nyaman. Duduk di sini nyaman, enak saudara. Hati-hati saudara. Zona nyaman itu bisa membunuh semua potensi kita. Betul? Zona nyaman tidak bisa membuat saudara mengeluarkan semua potensi yang ada. Padahal saudara punya banyak kesempatan. Saudara punya banyak kebisaan. Saudara punya banyak keahlian. Tapi karena nggak mau ambil resiko, lebih senengnya yang aman-aman saja. Maka saudara ya dapatnya cuma segitu. Nggak bisa dapat lebih banyak lagi. Tapi buat mereka yang berani ambil resiko, ambil tantangan, ambil tanggung jawab. Mungkin ada sesuatu yang sulit tapi dia berkata, saya mau coba, saya mau coba, saya mau coba. Maka saudara kan merasa, wah ternyata enak juga ya. Wah ternyata asik juga ya. Saudara beberapa minggu yang lalu, ya mungkin 2 minggu yang lalu, kami dari sekolah, dari SMA, anak-anak kelas 11 itu live in. 5 hari mereka dikirim ke sebuah desa di Pangalengan, ya. 5 hari untuk tinggal di sana dengan penduduk lokal. Tidak ada yang tinggal enak, semua di rumah penduduk dibagi-bagi dengan orang tua angkatnya. Suhu di sana 16 derajat saudara, bayangin 16 derajat, kebayangkan saudara 16 derajat. Saya itu udah pakai jaket, udah pakai selimut saudara. Dan maaf saudara, saudara pikir tidur di rumah penduduk desa itu enak. Saya kebagian tidur di rumah Pak RW dengan 2 orang rekan guru. Di situ dia hanya punya 2 kamar, 1 suami istri ini dan 1 lagi anaknya. Yang tersisa cuma di ruang tamu. Mau nolak saudara? Kita bertiga tidur. Temen ya 2 guru tidur di bawah saudara, ada 1 sofa, pendek lah sofanya, seukuran badan saya. Karena saya lebih pendek dan lebih kecil saudara, ya sudah akhirnya 2 guru tidur di situ, saya tidur di sofa saudara. 16 derajat saudara, everyday pakai kupluk. Kalau keluar rumah saudara, kayak di Korea, berasap mulutnya saudara, bers, tek saudara. Mereka tinggal di tempat yang sementara, hidup mereka di Cirebon tuh nyaman, AC, kamar mandinya keramik. Di sana saudara, maaf, tidak ada water heater. 16 derajat saudara, bayangin kan.
Dan penduduk desa di sana jam 4 pagi sudah bangun. Kenapa? Karena mereka buruh tani, harus berangkat pagi-pagi ke sawah, ke kebun teh. Sementara anak-anak kita di kota hidupnya sudah comfort, udah nyaman, enak, spring bed tidurnya. Lah di sana tidurnya ya apa adanya, makan juga apa adanya. Bangun pagi jam 5, yang kuat mandi ya mandi, kalau nggak kuat mandi ya sudah cuci muka aja. Saya 2 hari baru mandi saudara. Kenapa? Nggak tahan dinginnya saudara, beneran nggak tahan dinginnya. Mandinya maaf saudara, mandinya maaf, harus jongkok, nggak ada bak, cuma ada ember kecil. Kamar mandinya pintunya tidak full, 3/4. Kiri kanannya bilik. Jadi kalau lagi mandi udah airnya dingin, hawa dari luar masuk, ya sudah kebayangkan saudara. Nggak bisa nawar saudara. Tidur apa adanya, makan juga nggak bisa bilang begini, mah hari ini saya mau ayam geprek ya, nggak bisa, cenda nggak ada di sana. GoFood juga jauh, di luar jangkauan saudara. Setiap hari Bapak Ibu namanya orang Sunda, maaf, setiap hari makannya timun dan sambal. Hari pertama aman perut saya, hari kedua aman perut saya. Hari ketiga masih setengah aman, masuk hari keempat saya minum diapet saudara. Kenapa? Gak tahan saudara. Tahu tempe sambal timun, tahu tempe sambal timun. Setiap pagi sarapannya nasi goreng telur ceplok, nasi goreng telur ceplok. Nasi gorengnya hari pertama aman, hari kedua, ketiga, keempat ditambah topping cabai rawit gede-gede gaban saudara. Diaduk lagi. Enggak dimakan, ya ini warga enggak boleh nolak, ya sudah dimakan. Saya dengan Sir Prinsen, dengan Sergio pandang-pandangan, Sir ini pedes banget, iya sudahlah makan aja. Kalau makannya sedikit ketahuan, makannya banyak ntar dikiranya kita banyak makan saudara. Mereka setiap pagi harus bangun pagi, keluar dari zona nyaman, pagi-pagi mereka pakai jaket anak-anak pergi ke sawah, enggak ada sawah di sana, kebun saudara. Mereka pergi tanam singkong, tanam kentang, ada yang metik teh, ada yang panen kol, ada yang panen sayur. Saya pikir kebun di sana itu jaraknya dekat. Saudara tahu kebun di sana itu di atas bukit Bapak Ibu. Saya dikerjain sama anak-anak. Sertif ada di mana? Saya ada di sini. Nyari kebunnya di mana sih? Ini nggak ketemu. Oh di sini Sir, kita ketemu di sini ya. Ya oke. Ketika ada di sana saudara, yuk Sir kita ke kebunnya. Diajaklah kita ke kebunnya. Bapak Ibu, haleluya puji Tuhan. Naik ke atas, jalan naik ke atas, di atas kebunnya Bapak Ibu. Mereka harus nyangkul, mereka harus pakai tangan, mereka harus manen, mereka harus bersih-bersih tanah, mereka harus pikul itu hasil panen, turun ke bawah dan sebagainya. Mereka harus keluar dari zona nyaman. Gak bisa bilang begini, saya gak pernah begini di rumah. Bahkan ada orang tua ketika dikirim foto anaknya bilang begini, di rumah anak saya boro-boro beli gas. Di sana gas rumahnya habis, anak itu kudu beli gas Bapak Ibu. Kata mamanya, boro-boro di rumah beli gas, jangankan suruh beli, suruh ngeluarin dari kompor nyabut dikeluarin aja, suruh taruh di depan aja nggak mau katanya. Ini suruh ngambil copot gasnya, kemudian tenteng cari warung beli gas saudara. Zona nyaman seringkali membuat kita enak, tetapi tahukah saudara itu sangat berbahaya dan itu bisa membunuh setiap potensi dalam hidup kita. Jangan ada di kaki. Yang kedua, setelah di kaki saudara mulai naik saudara. Betul kan? Mulai bergerak naik sampai di lereng gunung. Sepertinya kita berjalan, sepertinya kita mulai ada perkembangan. Sepertinya kita mulai ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih. Ya betul saudara. Tetapi terkadang ketika sampai di lereng, apa yang terjadi? Kita berhenti di situ. Kenapa? Saudara di lereng gunung itu saudara nggak bisa lihat apa-apa. Saya pernah coba naik ke Gunung Ciremai, tapi itu bukan pengen naik sebetulnya, iseng pengen tahu. Semakin lama jalannya semakin sempit, betul nggak Koyong-yong? Kiri kanannya udah pohon gitu kan tinggi saudara.
Wah, mau kencing juga susah gitu kan. Udah nggak enak. Semakin lama jalannya semakin sempit, semakin susah, semakin naik, semakin naik. Nah, saudara, artinya apa? Dalam perjalanan pelayanan kita, Tuhan pengen kita naik, betul? Tapi terkadang dalam perjalanan kita naik di tengah jalan, kita berhenti. Kenapa? Satu, capek mungkin. Kedua, saudara, semakin takut. Kenapa? Karena jalannya semakin menyeramkan kalau naik ke atas gunung itu, saudara. Nah, ini yang sering kali terjadi sama saudara dan saya. Sudah bagus nih, sudah naik di tengah jalan. Nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba tak berhenti. Kemudian bilang begini, balik Bayu, pulang aja yuk. Oyong-yong, berapa lama lagi sampai puncak? Oh, ya 8 jam. 8 jam. Apalagi ditakut-takutin. Ini baru pos 1. Belum nanti sampai pos ini, itu lebih ngeri lagi. Balik Bayu. Oh, saya pulang aja, oh. Kenapa? Mau ah. Saudara, saya mau nanya, siapa di sini yang pernah ke Dieng? Ada yang pernah ke Dieng? Tahun lalu kurang lebih saya ke Dieng. Tour guide-nya bilang begini, yang antar saya. Pak, mau lihat matahari terbit enggak? Mau. Yuk, pagi-pagi Bapak bangun jam 2, kita ke Bukit Sikunir. Bapak naik ke sana, matahari terbit, lautan awan, keren banget. Oke, jam 2 pagi dijabanin saudara. Bangun pagi pakai jaket, pakai kupluk, pakai semua. Sarung tangan dan sebagainya. Naik, rame banyak orang saudara. Guide-nya bilang begini, Pak nanti kita naik ya Pak. Mas jauh enggak? Enggak Pak, deket. Nah itu kalau udah bilang deket curiga saudara. Deket. Saudara mulai naik, udara tipis. Sorry saudara, belum nyampe 300 meter saudara. Saya bilang, Pak pulang aja ya. Kenapa Pak? Pegel, jalannya udah begini, udara dingin, oksigen juga mungkin tipis saudara. Masih lama lagi enggak Pak? Kata penduduk di situ, ada nyeletuk. Ya sekitar 1,5 kilo Mas. Hah? 1,5 kilo, entah benar entah enggak saudara. Soalnya di sana ada yang di bawah, ada yang di tengah, katanya begitu saudara. Kalau mau bagus sampai ke atas. Saya bilang, Mas pulang Mas, kakinya gak kuat, udah kedinginan. Jadi gimana Pak? Ada tempat lain gak yang bisa lihat matahari terbit, enggak usah naik ke atas? Ada Pak, di mana? Di sini. Ya sudah, akhirnya saya turun balik saudara, sama istri. Ditemenin sama dia, cari tempat lain. Dari bawah udah semangat saudara, begitu nyampe baru berapa ratus meter, udah dingin, ya kan? Udah capek saudara, udah ndrek-dek. Jam 3 pagi saudara, berhenti dan saya berkata, pulang. Bukankah itu juga dalam hidup kita seringkali kita begitu? Sudah pada titik di tengah-tengah, sedikit lagi kita dapat berkat besar. Kita berkata, udahlah stop aja, pulang, turun. Kenapa? Capek. Kedua, takut. Ketiga, buat apa sih diterusin? Benar saudara? Saudara ngalami itu enggak? Atau mungkin saudara sekarang lagi ada di lereng nih. Udah mulai naik, lagi di lereng. Lagi istirahat. Kemudian sempat berpikir, terus apa pulang? Terus dengan Tuhan atau ganti? Terus melayani atau berhenti? Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah sampai di lereng, jangan stop. Amin. Udah tanggung, udah nyampe lereng saudara. Abraham sama Ishak dari bawah dia naik sambil ngomong, jalan-jalan. Dan tidak ada ceritanya, di tengah perjalanan Abraham berubah pikiran dengan Tuhan. Maka dia memutuskan kembali ke rumahnya. Gak ada saudara. Abraham dan Ishak tetap jalan. Apakah di lereng ada tantangan? Banyak. Banyak saudara. Kecapean. Yang tadi saya cerita, orang naik gunung di Papua. Dia ingin menaklukkan gunung tertinggi salah satunya. Dia kena serangan badai dingin saudara. Dan itu harus merenggut nyawanya. Tidak mudah untuk menaklukkan sebuah tantangan dalam hidup kita.
Tapi kalau saudara dan saya sudah mulai ada di tengah perjalanan, jangan pernah berhenti. Matius 14 ayat 13 sampai 21, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada banyak orang yang senang terima berkat. Wah, ikut Yesus, terima berkat, lihat mujizat, dapat sesuatu yang baik. Wah, senang saudara. Tapi cuma senang doang. Cuma anget-anget aja saudara. Melayani Tuhan, wah, tapi ternyata pelayanannya punya sesuatu. Pelayanannya enggak tulus saudara. Kita mengambil bagian dalam pelayanan hanya karena ikut-ikutan. Mungkin pacarnya di situ, ya sudah saya pelayanan. Mungkin ada sesuatu yang lain saudara, dia pengen pelayanan. Tidak ada kesadaran, tidak ada kesungguh-sungguhan. Naik sih naik aja. Tapi ketika di tengah perjalanan ada hal-hal yang tidak enak, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka saudara berkata, udahlah pulang aja lah, undur aja. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada banyak orang terima berkat, terima pemulihan. Tetapi saudara, mereka tidak punya kerinduan untuk diajar, dimuridkan. Mereka cuma terima, dengar, makan, selesai, pulang. Enggak mau next level, naik lagi saudara. Bukankah itu juga saudara dan saya? Kita hanya senang dengar firman, senang ibadah, tapi setelah itu sudah pulang. Tidak mau naik lagi, tidak mau coba tantangan baru, tidak mau ambil kesempatan. Ada kesempatan dan berkata, jangan saya, dia aja. Ini bukan saya, ini bukan bagian saya, ini bukan keahlian saya, ini bukan, enggak. Saudara, apakah saya ketika dulu di Suara Gracia, saya adalah orang broadcasting? Bukan saudara, saya itu orang marketing. 4 tahun saya kerja di hotel. 2 tahun saya kerja di dealer mobil. Tapi ketika ada sebuah panggilan, ketika ada sebuah challenge, ada sebuah tanggung jawab untuk kelola sebuah radio rohani. Apakah radionya belum ada? Apakah radio sudah ada? Belum. Waktu Mami Nani telepon saya ngobrol, saya bilang, oh ya tante radionya udah ada belum Steve? Baru tanah rawa, tanah kosong. Lah sih gimana? Bertahun-tahun saudara, saya jalani itu bertahun-tahun. Enggak setahun saudara, bertahun-tahun. Kalau saya mau berkata begini, aduh pegel, kapan jadinya radionya, kapan izinnya keluar, kapan siaran. Mendingan saya mundur, resign, tante saya mundur aja ya. Saya kerja dulu tempat lain, nanti kalau radionya udah jadi saya balik lagi. Tapi saya belajar saudara, saya berani ambil sebuah challenge. Apakah saya pernah kelola radio? Enggak pernah. Siaran ya pernah, seminggu sekali. Tapi untuk ngurusin radio dari mulai bikin program, ngurusin alat begini, enggak pernah. Tapi ketika ada sebuah challenge saudara, saya berkata, saya harus naik. Harus next level, naik lagi. Sekian tahun saya di radio, kemudian Tuhan panggil lagi kesempatan saya. Kamu dipindah ya di sekolah, bantuin Miss Ina. Apakah saya pernah belajar tentang sekolah? Enggak pernah. Wow, saya juga enggak ngikut ngurusin izin sekolah kok, karena dulu saya masih di radio. Tapi ketika ada kesempatan itu saya berkata, oke Tuhan saya ambil kesempatan. Ini kesempatan buat saya belajar. Kalau boleh milih, enak di mana? Di radio atau di sekolah? Kalau dari pekerjaan, enak di radio. Serius, happy dengerin musik. Tidak ada orang tua marah-marah. Tidak ada pendengar marah-marah. Gak ada, paling cuma SMS. Kapan lagu saya diputer? Doain orang. Paling tantangannya ketiduran ketika siaran saudara, itu aja. Tapi ketika saya ada di sekolah, ya orang tua yang model A, model B, model C, murid-murid yang model A, model B, model C, macam-macam. Tapi disitulah saya berkata, Tuhan ini sedang membawa saya naik step by step. Dan ternyata ketika di sekolah, saudara, hauce. Serius Bapak Ibu, saya mau nanya, siapa di sini yang kerja dapat libur 3 minggu, ada nggak? Digaji full, ada? Bentar lagi sekolah lebaran, libur 10 hari Pak. Anda libur berapa hari? Paling tanggal merah toh? Iya, nanti Natalan libur lagi. Setiap semester libur lagi. Karena kita di yayasan terserah mau libur berapa hari kan. Miss berapa hari liburnya Miss? 3 atau 4?
4 ya 4, ya udah 4 saudara. Enak kan? Di radio enak, tapi liburnya susah. Kenapa? Kan 24 jam saudara, benar gak? Betul Mas Rinto? Wah kudu gantian, kalau mau cuti gak bisa panjang-panjang saudara. Di sekolah, hauce saudara, enak. Tapi tantangannya juga hauce. Kalau nggak kuat mental, kalau nggak kuat jantung, nggak kuat ususnya panjang, kesabarannya di atas rata-rata, ya jangan saudara. Ya bisa tensinya naik terus saudara. Yuk naik level, ada kesempatan pemimpin kasih. Kamu ini ya ambil, kamu ini ya ambil. Belum bisa, nggak apa-apa, belajar, Tuhan sertai, amin. Jangan dia aja lah tante, dia aja lah tante. Nanti dia yang diberkati, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara dibawa terus. Dan yang ketiga adalah orang yang sampai ke puncak gunung. Amin. Abraham dan Ishak dia naik sampai ke puncak gunung. Dan untuk bisa naik ke puncak gunung pasti ada prosesnya. Dari awal di lereng, kemudian ada banyak proses. Ada begitu banyak batu yang mungkin saudara harus lewati. Mungkin ada ranting-ranting pohon yang tumbang, saudara harus singkirkan. Mungkin juga ada hawa yang mulai dingin, oksigen mulai tipis karena semakin tinggi. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang saudara akan hadapi untuk saudara naik ke atas. Ketika saya di sekolah, semakin tahun sekolah diberkati, semakin tahun sekolah dibawa Tuhan naik. Bukan tambah kecil tantangannya, tetapi tambah banyak, dan tambah banyak. Tapi itu tidak membuat kami yang di sekolah berkata, udahlah Tuhan, lebih enak jangan begini, jangan buat begini. Kemarin kamu baru bikin training untuk guru-guru, 3 hari. Muridnya belajar di rumah, gurunya di training saudara, public speaking, 3 hari. Jadi kalau masih ada yang bilang begini, sekolah terang bangsa gurunya kayak apa? Anda tidak tahu guru kita kayak apa. Ya, kalau belum mengecap, belum bisa komen. Guru kita training saudara, diperlengkapi. Kenapa? Ke depan tantangannya lebih besar. Pemerintahan yang baru sekarang aturannya rubah-rubah. Katanya, ini katanya, tolong katanya ya. Nanti sekolah itu masuknya jam 6 pagi. Nah ibu-ibu kalau anaknya masuk sekolah jam 6 pagi, jam 6 pagi sudah di sekolah. Bangun jam berapa? Masak sarapan jam berapa? Kebayangkan? Nah ya sudah, itu katanya, baru katanya. Ya mudah-mudahan ya jangan jam 6 lah saudara ya. Kayak sekarang, sekarang banyak yang telat ya. Jam 6 lagi saudara. Ya, jam 6 pagi itu masih gelap loh saudara. Betul kan? Tapi ketika saudara sudah mulai naik ada tantangan. Ya. Nah saudara sekalian untuk sampai naik ke puncak gunung itu saudara perlu 4. Yang pertama saudara perlu tekad. Betul? Gak ada orang naik gunung gak punya tekad. Untuk pelayanan dengan Tuhan mendapat berkat yang besar saudara harus punya tekad. Yang kedua harus punya stamina yang kuat. Kalau saudara nggak kuat naik gunung, jangan coba-coba. Kalau saudara sakit, jangan coba-coba naik. Ya bisa tepar di tengah jalan. Kalau saudara pengen dapat berkat yang kuat, saudara pengen dapat berkat yang besar, bangun stamina yang kuat. Artinya apa? Jangan jadi orang yang baperan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit komplain. Harus staminanya kuat, jasmaninya kuat. Badannya kuat, rohaninya kuat, tekadnya kuat. Yang ketiga harus tahan uji, tekun. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan dari pos 1, pos 2, pos 3, lama-lama nyampe ke atas saudara. Enggak mudah menyerah dan tidak ada kata mundur. No turning back, unstoppable. Kalau engkau sudah di tengah, bahasa Ibraninya kadung, tanggung, naik ke atas. Amin saudara. Dengan disiplin, ketekunan, tahan uji, naik. Dan yang keempat, saudara harus unity. Tadi Abraham sama Ishak jalan bersama. Saudara kalau saudara naik gunung jalan dewek-dewek, maaf saudara, nyasar. Perlu yang namanya kompak, makanya orang kalau naik gunung jarang sendirian. Pasti ngajak temen, kalau dia mau sendiri pasti dia sewa guide. Sebagai penunjuk jalan. Jangan saudara berkata gini, enggak apa-apa saya udah biasa kok, saya udah tahu jalan sendiri. Hei saudara, di gunung itu bisa terjadi sesuatu yang di luar nurul.
Ada salah satu guru yang pernah naik gunung kesasar, saudara. Dia bilang begini, "Sir, kok bisa kesasar, Sir? Saya tuh lagi berangkat tuh jalannya ke sini, Sir. Tapi kenapa ketika jalan ke sini lagi, loh kok tiba-tiba ujungnya jurang?" Tuh, saudara. Dia terpisah dengan rombongan karena dia jalan sendiri. Sampai akhirnya harus pakai HT, nyari temennya. Gua ada di sini nih, lu ada di mana? Ketika engkau ingin mencapai sesuatu yang besar, yuk kompak, saudara, amin. Unity di keluarga saudara, dalam pelayanan saudara, kompak, bangun bareng-bareng. Ketika ada tantangan persoalan datang dalam hidup kita, saudara, teruslah naik semakin tinggi. Apapun gunung di dunia ini, kalau gunung itu didaki, tidak ada gunung yang rata, nggak ada. Semua gunung pasti ada celah. Artinya apa? Di tengah kesulitan tetap ada kesempatan untuk saudara bisa berpijak, untuk saudara bisa tetap naik pelan-pelan, dan saudara bisa tetap kuat sampai ke atas. Amin. Sesulit apapun pelayanan hidupmu, sesulit apapun kondisimu, tetap Tuhan bilang ada celah untuk Tuhan tolong hidup saudara. Amin, saudara. Ketika kita sampai puncak, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan akan diberikan Tuhan ketika kita ada di atas. Saudara ingat Musa mengalami supranatural ketika ada di mana? Di Gunung Sinai. Dia terima hukum Tuhan. Elia ketika dikejar oleh Isabel, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di mana? Di Gunung Horeb. Semuanya di gunung. Tuhan tuh senang ketemu sama orang-orang yang dicintainya di gunung. Nggak ada Tuhan bertemu dengan Musa di danau. Nggak ada, saudara. Semuanya di gunung. Betul nggak? Karena di gunung disitulah ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau terima sesuatu yang ilahi, yuk naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Di sanalah Tuhan ada dan Tuhan siap ngomong sama saudara. Ketika Abraham dan Ishak sampai ke puncak, apakah Ishak dikorbankan? Tidak. Di puncak itulah Abraham berkata, Jehovah Jireh. Amin. Abraham tidak menemukan Jehovah Jireh ketika di bawah atau di lereng. Tapi ketika dia sampai di atas, Tuhan berkata, stop Abraham. Abraham melihat ada anak domba tersangkut. Dan Abraham berkata, di gunung ini Tuhan sediakan. Kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh, jangan di bawah, jangan berhenti di tengah, tapi terus naik ke gunung Tuhan sampai ke atas. Di atas gunung Tuhan akan kasih banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih berkat-Nya ketika ada di atas. Saya mau nanya sama Koyong-yong nih yang suka naik gunung. Kalau sudah nyampe di paling atas, ngelihat matahari terbit begitu enak. Saya mau nanya, kalau bisa bangun villa nggak Koyong-yong? Pasti bangun villa. Kalau udah naik di atas gunung lihat pemandangan, percaya sama saya, nggak mau turun saudara. Bener nggak? Begitu udah naik, aduh indah ya. Sejam kemudian turun yuk, nanti sih. Kenapa? Di atas itu saudara bisa lihat semua yang indah, semua yang sedap, semua yang luar biasa. Saudara bisa lihat dari atas. Di bawah nggak bisa lihat, di lereng belum bisa lihat. Tapi di atas Jehovah Jireh. Elia punya kekuatan ketika dia ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Musa punya kekuatan ketika Tuhan kasih 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Saya percaya ketika saudara naik ke gunung Tuhan, ketemu dengan Tuhan pribadi, Tuhan berkata, ini, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Amin saudara. Siapa yang mau ngalamin Jehovah Jireh? Amin. Kalau sekarang masih di bawah, yuk naik bareng-bareng lah ya, bukan sendiri-sendiri ya. Yuk naik bareng-bareng ibu gembala kita, naik bareng-bareng. Boleh nggak berhenti di lereng? Boleh, istirahat, tarik nafas, cari Indomaret boleh saudara, ya kan? Setelah itu ngapain? Naik lagi, pelan. Ketika di atas, Jehovah Jireh. Bujangnya ngalamin Jehovah Jireh? Tidak. Nanti orang berkata, kok kamu diberkati sih? Kok saya enggak? Makanya jangan di bawah. Coba senggol temennya yang kiri kanan.
Makannya jangan dibawa, naik sampai ke atas. Kalau sudah di lereng jangan minta pulang. Mami pulang, jangan. Ketika kemarin kita live in, saya tanya, anak-anak ada yang mau pulang nggak? Di sini makannya nggak ini, minum tidurnya enggak, Sir. Hari kedua, hari ketiga mereka bilang gini, Sir boleh nggak kalau sampai kita pulang hari Minggu aja? Saya bilang enak aja hari Minggu, tambah biaya lagi. Hari pertama mereka baru baru penyesuaian. Hari pertama malam evaluasi. Apa kesulitan kamu nak? Antara di rumah sama di sini. Aduh, Sir Steve, bingung. Kenapa? Di rumah kita diem-dieman. Loh kok diem-dieman? Ajak ngobrol dong ibunya, bapaknya. Aduh, Sir Steve, kenapa? Emaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya nggak bisa Sunda. Terus ya kita diem-dieman, diem aja. Hari kedua mereka mulai tanya, kalau mau nawarin makan bahasa Sundanya apa? Dikasih tahu. Kalau selamat pagi bahasa Sundanya apa? Dikasih tahu. Kalau makan bahasa Sundanya apa? Kasih tahu. Kalau mau pergi pamit bahasa Sundanya apa? Baru tahu hari kedua, ketiga, keempat. Begitu mau pulang, logat mereka udah ada slang Sundanya, saudara. Ya, saudara kan baru 5 hari. Gimana kalau sebulan? Pulang ke Terang Bangsa, jadi guru bahasa Sunda di SDK Terang Bangsa. Ya. Yuk naik ke atas saudara bareng-bareng ya. Bersama ibu gembala kita yang kita kasih, kita bareng-bareng naik. Kita ketemu Tuhan di atas gunung. Jehovah Jireh, kita alami. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Yang pertama adalah ketekatan. Yang kedua harus punya stamina yang kuat. Yang ketiga harus punya ketekunan dan tahan uji. Dan yang keempat ada unity. Nah, hal ini adalah poin-poin di mana kita bisa mencapai, yaitu dirangkum menjadi sesuatu apa? Berjuang sampai akhir. Ya. Tekad ada perjuangan. Kamu punya stamina yang kuat, perlu latihan. Ya. Tekun dan tahan uji perlu latihan. Unity perlu penguasaan diri. Jadi dirangkum semuanya adalah perlu perjuangan yang kuat. Ya. Yuk terus berjuang ya sampai garis akhir. Jangan sekali-kali kita itu menoleh ke belakang. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mengakhiri minggu ini dengan kuat. Kami boleh datang, kami boleh berdoa, kami boleh menyembah Engkau selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya pengaturan-Mu yang sungguh amat sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta kemampuan, roh perjuangan, roh pengorbanan untuk kami boleh maju dan naik bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini tetap kami berdoa untuk segala masalah dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada satupun masalah dalam hidup kami yang ringan Tuhan. Semua kami hadapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tolong Tuhan, apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi, buat kami percaya bahwa Engkau akan menarik kami naik ke puncak yang lebih tinggi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan kami mau menyerahkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bencana-bencana alam yang kami dengar Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan, kami doakan buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami musibah-musibah ini Tuhan. Kami berdoa beri kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk mengatasi akan semuanya. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong dan melakukan, membuka jalan buat mereka-mereka saat ini dalam keadaan yang penuh dengan perjuangan. Beri roh kemampuan,
untuk tetap berjuang sampai garis akhir. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintahan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya. Kami minta apapun yang saat ini dihadapi, berikan hikmat marifatmu untuk dapat mengambil keputusan yang seperti yang Engkau mau. Bapak, kami sangat rindu Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengatur akan keadaan negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga hari ini ya Tuhan, menyerahkan akan pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan besok Tuhan, baik ke Kadipaten maupun yang pergi ke Cibunut. Kami minta anugerah-Mu, berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang akan bertugas untuk melakukan bagiannya. Urapan-Mu turun atas mereka. Terus Tuhan, kami mau ke pelosok-pelosok, kami mau ke desa-desa, kami mau ke kecamatan-kecamatan Tuhan, supaya apa yang Kau rencanakan jadi, firman harus sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa untuk Uganda. Biarlah Engkau yang akan terus beracara di sana Tuhan, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal, dan kami akan menginjakkan kaki kami membawa berita, membawa berkat, membawa anugerah yang luar biasa, menyalurkan segala sesuatu yang Kau inginkan untuk kami salurkan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena kami tahu Kau punya rencana yang sangat indah atas hidup kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kekuatan yang daripada-Mu, minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu, minta kepada-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat dan dapat mencapai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural, ini minyak yang Engkau berikan kepada kami adalah minyak yang sungguh-sungguh di luar daripada nalar kami. Dan hal-hal yang seperti ini biarlah memasuki akan hidup kami. Hidup dalam keajaiban, hidup dalam supranatural, hidup di dalam perkara-perkara yang di luar nalar kami terjadi dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati Tuhan untuk mata kami, semua panca indera kami, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan tolong supaya kami tetap dapat melihat akan keajaiban-keajaiban-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Ini tangan kami dan ini kaki kami Tuhan. Biarlah kami dapat berjalan sesuai dengan jalan-Mu, dan kami minta anugerah-Mu turun. Tangan kami melakukan bagian kami sampai garis akhir. Kami terima berkat-Mu yang Kau sudah sediakan buat kami. Jatah kami tidak akan kececer, jatah kami tidak akan jatuh kepada yang lain, tapi jatah kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.